Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu bapak yang saya muliakan, mohon di silent ya, yang bunyi handphone. Saya akan menyampaikan materi tentang integritas. Ada yang menarik nanti, ada slide yang kemudian menarik. Integritas niku kira-kira gawan bayi nopo boten. Nah itu nanti kemudian perlu kita diskusikan bersama-sama. Integritas niku secara sederhana dapat kita terjemahkan sebagai konsistensi atau keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip. Jadi terhadap nilai-nilai keyakinan dan prinsip yang dia yakini, maka dia kemudian teguh dan tidak goyah. Memiliki keteguhan yang tidak tergoyahkan, yang secara konsisten dia lakukan terus-menerus dalam rangka untuk menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip. Dalam dunia kerja, integritas diartikan sebagai konsisten dalam bertindak sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi kerja. Jadi jika kemudian dibawa kepada wilayah lingkungan kerja, maka nilai-nilai ini yang tadi disampaikan di atas tadi, kolom yang pertama tadi itu, maka nilai-nilai kemudian terumuskan dalam sebuah kode etik. Dalam dunia kerja kita, maka nilai-nilai tadi itu terumuskan dalam sebuah kode etik, ya, namanya saja code of conduct, ya, yang kemudian menuntun kita ke berbagai langkah itu. Oleh karenanya kemudian ini menjadi pegangan bagi siapa saja. Dan orang yang berpegang niku itu kemudian dikatakan dia memiliki integritas. Apa yang kemudian menjadi ukuran ketika seseorang itu memiliki integritas? Sederhananya pun integritas itu selalu dikaitkan dengan kolom pertama, kejujuran. Oh, kayak ngomongin jujur kan? Dua integritas, kata dia. Itu yang pertama. Itu selalu dikaitkan dengan kejujuran. Kemudian yang kedua, integritas itu ditunjukkan dengan sikap-sikap yang lebih terbuka dalam dunia politik. Konsistensi itu menjadi hal yang sangat penting untuk membangun image seseorang, persepsi kepada publik. Bagi aparatur penting ya, bagi ASN penting, karena itu nanti akan berpengaruh kepada kepercayaan kita akan karir politik kita ke depan. Berbagai ukuran sikap yang menjadi takaran diri kita ini, maka ukuran-ukuran terhadap integritas ini akan menjadi kunci sukses dalam menjalankan kepemimpinan bagi rekan-rekan yang sudah eselon 4 maupun ketika jenengan sebagai eselon 4 bagian dari yang dipimpin oleh eselon 3. Kualifikasi diri dalam berbagai ukuran dan takaran tadi itu akan menjadi kunci sukses kita di dalam memimpin maupun terhadap yang dipimpin. Kalau itu kita, yang dipimpin kita berarti terhadap eselon yang lebih tinggi. Kalau yang memimpin kita berarti terhadap berbagai staf yang ada di bawah kita. Kemudian ingin saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian, saya ingin komentar dari ibu-ibu bapak terhadap slide ini. Integritas niku otomatis ada dalam diri kita karena keturunan atau faktor yang kemudian memang harus dibangun dengan menginternalisasikan nilainya. Jadi sebenarnya pembawaan secara kodrati manusia itu sudah diharapkan pada dua tadi. Terus kemudian pengembangannya itu pada internalisasi pengembangan selanjutnya, apakah mana yang kemudian dominan itu tergantung dari lingkungan dia. Kalau dibangun lingkungan itu lingkungan apa? Lingkungan positif atau negatif yang melingkupi. Kalau kemudian dia berada pada lingkungan positif, maka kemudian yang terbangun adalah yang jalan yang lurus tadi, yang lebih dominan.
Oke. Kalau kemudian dia pada lingkungan yang negatif, yang kemudian itu mengecat dia, maka yang terbangun adalah dorongan-dorongan yang ke arah negatif. Jupri. Yang paling dominan adalah harus dibangun. Oke. Karena prinsipnya yang dikatakan dari suatu keluarga ini hanya karena membentuk seorang anak yang berintegritas. Jenengan menyebut lingkungan adalah keluarga. Oke. Dia sebagai model saja. Ketika modelnya itu sudah bagus, dia akan mengarah ke hal yang bagus. Jadi intinya ya dibangun. Sebenarnya untuk integritas itu memang sebenarnya tidak ada baik dalam diri, tetapi itu harus dibangun seperti yang diterangkan teman-teman tadi. Tetapi ada tambahan juga, kita bisa berintegritas lebih tinggi itu juga dari pengalaman-pengalaman. Jadi kita bisa melihat mengerjakan karena pengalaman orang lain ataupun dari pengalaman kita sendiri sehingga bisa meningkatkan integritas kita. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa integritas itu tidak kemudian serta-merta sebagai sesuatu yang ascribe status yang kemudian melekat kepada diri seseorang yang kemudian tanpa intervensi apapun, karena dia sudah anak dari tokoh yang besar, yang orang yang sangat terkenal misalnya, kemudian dia pasti otomatis memiliki integritas yang baik. Nah, integritas itu tidak ada kaitan dengan faktor keturunan, itu tidak ada. Tetapi saya sepakat seluruhnya tadi, Mas Warno menyampaikan, Mas Saifudin menyampaikan, Mbak Nur menyampaikan, kemudian Mbak Sugi juga menyampaikan, seluruhnya itu karena pengaruh dari lingkungan yang ada. Positif yang akan menjadi positif, negatif yang akan menjadi negatif. Nah, yang paling pertama kemudian mempengaruhi oleh rekan-rekan tadi itu, kalau boleh saya menyimpulkan, dari didikan di keluarga. Kita sepakat ada internalisasi ya? Karakter untuk bisa memiliki integritas kejujuran itu buatan mungkin kalau kemudian tidak dibangun sejak pertama kali di keluarga. Memaparkan sisi positif dari orang yang memiliki integritas, tetapi menjaga integritas diri niku mangan nanti nopo boten. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bagaimana kemudian dalam sebuah bejana, dalam sebuah meja ini kemudian terjadi tarik-menarik satu kekuatan dan satu pengaruh terhadap pengaruh yang lain. Sampaikan begini, jangan sampai selain ini, dibalik selain ini saya ingin menyampaikan implisitnya itu, jangan sampai kita takut menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki integritas, oleh karena kita itu takut gejendil mengkeping disingkiri yang lainnya. Saat ini ada pameo, wong jujur, ajur, boten, wong jujur, mujur. Dulu slogannya itu yang dipakai namanya slogan itu, wong jujur, mujur. Jadi orang yang jujur itu akan mendapatkan keberuntungan. Terus saat ini dibalik. Gandeng kahanane pun wong ngeten iki, wong sing jujur niku mau Pak Jalil ngendikaken do disingkiri, dianggap kemudian wong jujur ki malah ajur. Jadi luwih apik rasa jujur, sing penting makmur. Nah, mohon maaf Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, mari kita bangun keyakinan diri kita bahwa integritas itu menghadirkan banyak sisi positif untuk kita.